Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang farmakokinetika. Oke ya. Ini langsung saja kita lewati visi misi dari universitas, fakultas, dan prodi kita sendiri, dimana saya rasa teman-teman sudah sangat tahu terkait hal tersebut. Nah, capaian pembelajarannya nanti setelah kita belajar pada pertemuan hari ini, saya harapkan teman-teman bisa memahami apa sih itu farmakokinetika, terus batasannya sampai mana aja, parameter yang kita gunakan apa, dan bagaimana aplikasinya dalam bidang farmasi dan pengobatan. Ini outline yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah pengantar farmakokinetika, jadi nanti definisi farmakokinetika, kemudian parameternya. Nah, baru nanti kita akan belajar tentang hubungan kadar obat dalam plasma atau hubungan kadar obat dalam darah dengan aktivitas obatnya. Baru nanti kita belajar tentang rancangan penelitian farmakokinetika. Siapa tahu nanti untuk skripsi teman-teman ada yang tertarik untuk melakukan penelitian di bidang farmakokinetika. Ini beberapa referensi yang bisa teman-teman gunakan. Nah, oke. Sekarang pertanyaan ya, bagaimana nasib obat dalam tubuh gitu. Kalau kalian masih ingat saat kita belajar farmakologi, itu kan seperti ini. Obat ya, ini obat. Kalau masih ingat, kita bahas sedikit review ya. Ini masuk ke dalam, ini anggaplah ini tubuh manusia. Nah, ketika obat masuk ke dalam tubuh, ini apa yang akan terjadi dengan obat? Nah, itu disebut nasib obat di dalam tubuh, gitu ya. Jadi, saat dia masuk ke dalam tubuh, nanti contoh nih, tablet, masih ingat ya? Contoh ini adalah tablet. Tablet nanti ketika kita telan, dari semula bentuk tablet nih, akan hancur ya. Nah, menjadi granul-granul, masih ingat ya? Tablet pecah, hancur, kemudian nanti zat aktifnya akan terlepas dan melarut. Atau terlarut ya, melarut gitu. Masih ingat sampai sini? Oke, saya harap masih ingat. Nah, jadi kita nanti akan bercerita apa sih yang terjadi setelah dia melarut. Nah, ini dari obat masuk ke dalam tubuh, dia hancur, kemudian zat aktifnya terlepas dan larut, itu disebut proses biofarmasetika atau fase biofarmasetika. Kalau teman-teman masih ingat, baru semester kemarin itu belajar biofarmasetika ya, dengan tim biofar. Nah, di sini yang dibahas, kalau biofar itu lebih membahas hubungan antara bentuk sediaan obat dengan kesiapan obat nanti untuk diabsorpsi. Jadi, bentuk sediaannya apa, nanti bagaimana kesiapan dia untuk diabsorpsi gitu ya. Nah, sedangkan kalau farmakokinetika itu akan berbicara setelah obat melarut, ini obat tuh ngapain sih sebenarnya gitu. Jadi kalau masih ingat, kita pernah bahas setelah dia larut, obat berarti siap untuk diabsorpsi atau diserap. Maka nanti dia akan diserap, diabsorpsi. Setelah absorpsi ngapain? Didistribusikan kan ya? Didistribusikan ke tempat atau jaringan yang membutuhkan. Setelah itu akan mengalami proses metabolisme, obat akan kebanyakan obat ketika dia melewati proses metabolisme, obat akan diaktifkan. Kemudian setelah dia di metabolisme, nah baru nanti obat akan dieliminasi. Jadi pada tahap metabolisme ini obat biasanya akan dibikin menjadi lebih polar sehingga lebih mudah untuk dieliminasi. Nanti kita akan bahas lebih detail di dalamnya. Ini secara garis besar saja. Nah, jadi proses ATME ini adalah proses farmakokinetik. Jadi ini nanti yang akan kita pelajari. Ini adalah fase farmakokinetik. Kalau ini tadi fase biofarmasetika. Itu bisa dibedakan ya. Jadi ada tahapan di dalam tubuh yang terjadi dengan obat, tahapan farmasetis atau tahapan biofarmasetik, kemudian tahapan kinetik dan tahapan dinamik. Nah, bisa dipahami ya. Jadi secara garis besar, farmakokinetika itu adalah suatu ilmu yang berperan untuk menerangkan nasib obat di dalam tubuh. Jadi secara garis besar, farmakokinetika itu adalah suatu ilmu
yang berfungsi untuk menerangkan nasib obat di dalam tubuh. Gitu. Jadi bagaimana nanti obat diabsorpsi, didistribusikan, dimetabolisme, dan dieliminasi. Nah, ini manfaatnya nanti apa? Jadi ketika kita mengetahui nasib obat di dalam tubuh gitu ya, maka kita itu bisa melihat perubahan-perubahan. Jadi perubahan-perubahan kadar obat, saya singkat kadar dengan C, kadar obat di dalam darah setiap waktu gitu. Jadi ketika kita lihat bagaimana sih dia di dalam tubuh itu, kita bisa menghitung dengan farmakokinetik. Kita bisa hitung berapa kadar obat yang masuk di dalam darah. Misal kita minum 500 mg paracetamol. Nah, pada 1 jam pertama itu berapa kadar obat di dalam darah? Nanti 2 jam berikutnya kadarnya berapa? Apakah akan meningkat atau menurun? Itu. Selain di dalam darah, kita juga bisa melihat kadar obat di dalam jaringan. Jadi tidak hanya di darah, tapi juga di jaringan. Nah, untuk apa kita mengetahui kadar obat di dalam darah atau jaringan ini? Tujuannya adalah untuk memprediksi atau meramalkan efek farmakologi. Efek farmakologi atau efek terapi ya. Jadi bisa meramalkan efek farmakologi berupa efek terapi ataupun efek yang tidak diinginkan. Jadi untuk meramalkan efek yang diinginkan dan yang tidak diinginkan. Atau meramalkan efek terapi dengan efek sampingnya. Atau bahkan bisa sampai kita meramalkan efek toksik itu. Nah, sehingga sangat penting untuk seorang farmasis itu belajar tentang farmakokinetika. Terutama nanti teman-teman yang akan bekerja baik di industri gitu, ketika mau bikin obat baru, itu sangat penting ilmu ini sehingga bisa memprediksi nanti berapa kali sih dia harus minum obat yang kita bikin gitu ya. Terus dosisnya berapa, dosis efektifnya akan kita berikan. Terus juga untuk teman-teman yang di rumah sakit ini juga akan sangat bermanfaat, terutama nanti ketika kalian ketemu pasien yang dia mendapatkan obat dengan jendela terapi yang sempit atau indeks terapi yang sempit. Nah, itu sangat perlu kalian lakukan pemantauan kadar obat di dalam darah. Gitu. Jadi kalau misalnya dosisnya terlalu kecil, itu resikonya obatnya tidak akan efektif untuk pasien tersebut. Tapi kalau sedikit aja melebihi dosis, melebihi jendela terapi, nah itu bisa sampai toksik, berbahaya bagi pasien. Jadi dua-duanya itu sangat beresiko menurunkan dosis atau meningkatkan dosis. Sehingga perlu pengontrolan kadar obat di dalam darah. Ilmu ini sangat penting nanti untuk kalian. Oke, kita lanjut ya. Nah, supaya teman-teman tidak tertukar gitu ya. Umumnya kan sering ketukar antara kinetik dengan dinamik gitu ya. Apa sih itu kinetik, apa itu dinamik? Kalau ingat farmakokinetik, ingat saja. Kalau farmakokinetik itu bagaimana sih tubuh nih, panahnya nih. Bagaimana tubuh memperlakukan obat. Jadi tubuh itu bikin obat tuh ngapain aja sih? Gitu. Jadi si tubuh ini memperlakukan obat itu bagaimana? Diabsorpsi, didistribusi, dimetabolisme, dan ekskresi. Nah, tahapan ini disebut farmakokinetik. Sedangkan dinamik sebaliknya. Kalau farmakodinamik itu bagaimana obat memberikan efek kepada tubuh. Gitu. Paham bedanya ya? Kalau kinetik itu bagaimana tubuh memperlakukan obat. Jadi obat di dalam tubuh itu diapain? Diabsorpsi, didistribusi, metabolisme, dan ekskresi, itu kinetik. Sedangkan dinamik, kalau dinamik ini obat memberikan efek apa pada tubuh? Di sini yang kita pelajari aksi obat dan mekanisme kerjanya. Nah, farmakodinamik sendiri ini sudah kita pelajari waktu di farmakologi ketika kita membahas bagaimana mekanisme kerja obat. Masih ingat ya? Bagaimana aksi obat? Apakah, kalau teman-teman masih ingat, ada 4 secara umum ya, secara garis besar. Secara garis besar itu dibagi 2, yang kerjanya mekanisme aksinya spesifik dan tidak spesifik ya. Yang spesifik itu ada 4, ada yang berikatan dengan reseptor, masih ingat ya? Ada yang menghambat kanal ion, ada yang berkaitan dengan enzim, kemudian ada yang langsung ke sel target, itu namanya mekanisme aksi dari obat. Nah, ini kaitannya dengan farmakodinamik. Jadi ingat kalau dinamik itu
bagaimana obat memberikan efek pada tubuh, sedangkan kalau kinetik itu bagaimana tubuh memperlakukan obat. Kali ini yang kita ajari, yang akan kita ajarkan adalah bagaimana cara tubuh memperlakukan obat, gitu, atau farmakokinetika. Nah, ini saya bahas lagi sedikit tadi. Sebenarnya sudah kita bahas di depan tadi. Ini ketika obat dalam bentuk tablet, misalnya, masuk kan, kita telan, minum, kita telan, maka nanti dia akan pecah ya, menjadi granul. Nah, kemudian setelah dia pecah, ini namanya fase disintegrasi atau pecahnya obat. Maka nanti setelah jadi granul itu zat aktifnya akan dilepaskan. Nih, zat aktifnya dilepaskan, kemudian dia akan melarut, yaitu fase disolusi. Kemarin kalian juga sudah belajar di farmasi fisika tentang uji disolusi kan ya? Nah, jadi nanti zat aktif yang terlarut ini siap akan diserap di gastrointestinal. Kebanyakan kita proses absorpsi itu di usus ya, usus halus gitu, karena luas permukaannya besar. Nah, obat ketika dia sudah terlarut dan siap untuk diabsorpsi, itu kita sebut ketersediaan farmasetis, artinya dia sudah siap untuk diabsorpsi. Tahapan di sini itu disebut tahap farmasetis atau tahapan biofarmasetika. Oke, paham sampai sini? Setelah obat siap untuk diabsorpsi, jadi sudah terlarut zat aktifnya, siap untuk diserap, maka obat akan langsung diserap. Jadi dia akan mengalami proses absorpsi, penyerapan obat ya. Kemudian setelah diabsorpsi dia akan didistribusikan, setelah didistribusikan dia akan dimetabolisme, kemudian dia akan dieliminasi. Itu ya. Nah, sebenarnya antara tahapan kinetik dengan dinamik ini dia itu kalau kita runutkan itu sebenarnya tidak bisa yang kinetik duluan atau dinamik duluan, tidak bisa karena mereka sebenarnya saling satu kesatuan. Jadi nanti sebenarnya setelah obat diabsorpsi, obat diserap ke dalam darah, obat itu akan diantar atau didistribusikan ke jaringan. Gitu di D sini. Ketika obat sampai ke jaringan, gitu ya, obat sampai di jaringan, maka obat akan tersedia atau kita sebut bioavailability. Ini juga sudah pernah kalian pelajari di biofarmasetika ya. Kalau saya tidak salah itu diajarkan di pertemuan terakhir tentang BA dan BE, bioavailability dengan bioequivalency. Nah, di jaringan ketika obat sudah sampai di jaringan gitu ya, obat nanti akan mengalami proses metabolisme. Obat di metabolisme, jadi obat yang semula tidak aktif jadi aktif atau sebaliknya gitu. Nah, nanti obat akan ketersediaan hayati ini adalah obat yang akan siap memberikan efek atau beraksi. Ini nanti yang akan berikatan dengan reseptor kah atau dengan enzim gitu. Jadi obat ini ketersediaan hayati atau bioavailability ini artinya obat siap untuk melakukan aksinya. Kita sebut dengan aksi obat. Nah, setelah obat memberikan aksinya, dia melakukan kerja, gitu, maka muncullah efek obat. Muncul efek obat. Nah, seiring berjalannya waktu, maka nanti obat itu akan dikeluarkan dari dalam tubuh atau eliminasi sampai nanti obat habis dan efek obat juga akan hilang. Gitu. Jadi dia tidak bisa yang mana yang duluan karena dia saling berkaitan. Gitu. Saya rasa ini bisa dipahami ya. Nah, kita lanjutkan ke kegunaan farmakokinetika. Apa sih manfaat dari farmakokinetika? Sebenarnya tadi saya bilang secara umum seorang farmasis itu penting untuk mempelajari farmakokinetika. Baik nanti kalian yang di industri ataupun kalian yang di klinis di rumah sakit ataupun nanti di apotek gitu ya, karena mereka punya manfaat masing-masing. Jadi secara umum misalnya untuk yang di industri ini kalian perlukan saat kalian akan mengembangkan obat baru. Jadi mau bikin obat baru,
Itu sangat penting karena nanti kalian harus tahu berapa dosisnya, bagaimana nanti rentang waktu penggunaannya gitu untuk menentukan nanti frekuensi minumnya berapa kali. Nah, apakah dia ada interaksi dengan obat lain, itu sangat penting dipelajari untuk teman-teman yang di industri. Kemudian untuk teman-teman yang di rumah sakit, ini sangat penting diperlukan untuk memonitoring kadar obat di dalam darah, terutama tadi saya bilang untuk obat-obat dengan indeks terapi sempit, dan juga memonitoring kadar obat pada pasien-pasien tertentu gitu. Yang jika kesalahan kadar obat di dalam darah sedikit itu bisa menyebabkan fatal bagi mereka. Jadi ada momen-momennya nanti ketika kalian di rumah sakit, kalian itu sampai melakukan namanya TDM, Therapeutic Drug Monitoring. Jadi nanti kalian mengambil cuplikan darah pasien itu untuk memantau kadar obatnya. Itu juga perannya seorang farmasis. Kemudian untuk teman-teman yang ada di apotek, puskesmas, untuk apa kinetik? Kinetik itu juga bermanfaat nanti untuk melihat atau istilahnya kalian itu bisa melihat bagaimana interaksi-interaksi obat, jadi bisa mencegah. Jadi bisa mencegah terjadinya interaksi yang tidak diinginkan. Misal antara obat dengan obat, obat dengan makanan, obat dengan minuman gitu. Itu juga ilmu kinetik, mempelajari itu. Tuh. Kemudian jadi itu secara umum. Jadi sekarang secara detailnya kinetik itu manfaatnya apa? Jadi pertama itu dia memberikan informasi berupa dosis optimal dari penggunaan obat. Berapa sih dosis optimalnya? Kemudian juga memberikan informasi interval dosis. Jadi dosis maksimalnya berapa, kemudian frekuensi minum obatnya berapa gitu. Kemudian yang kedua itu memberikan informasi terkait hubungan konsentrasi dan efek. Jadi misalnya konsentrasi obat di dalam darahnya tinggi, efek farmakologi yang terjadi seperti apa, efek dinamiknya tadi. Misal saat kadar obatnya di dalam tubuhnya tinggi, maka efek terapinya misalnya akan baik selama dia berada di jendela terapi. Itu contohnya. Kemudian dia juga bisa memberikan informasi terkait variabilitas dalam dan antar individu. Apa sih artinya variabilitas dalam dan antar individu? Maksudnya adalah pada setiap pasien gitu ya, pada setiap manusia nih, kita aja yang ada di sini tuh berbeda-beda. Jadi variabel di dalam tubuh kita itu berbeda-beda, terutama dalam proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Contoh gini, variabilitas keanekaragaman istilahnya, keanekaragaman pada anak, jadi sistem organ pada anak dengan pada kita yang dewasa, kemudian pada lansia itu beda-beda. Paham sama sini ya? Variabilitas itu artinya perbedaan antara kita lanjutkan ke kegunaan farmakokinetika. Nah, tadi secara umum farmakokinetika itu memberikan manfaat yang besar bagi seorang farmasis, baik nanti akan bekerja di pabrik ataupun di rumah sakit ataupun di komunitas. Bagi yang bekerja di pabrik atau di industri ya, ini sangat bermanfaat untuk mengembangkan formulasi atau produk baru. Jadi nanti kalian saat mengembangkan produk itu bisa mengetahui berapa sih dosis optimalnya, kemudian frekuensi minumnya berapa kali, apakah ada interaksi antara obat ini dengan yang lainnya gitu, sehingga nanti kalian bisa membuat suatu produk obat yang aman, efektif dan aman. Kemudian bagi teman-teman yang di klinis dan komunitas, ini juga akan bermanfaat. Yang di klinis nanti bisa melihat atau memonitoring kadar obat di dalam darah, terutama tadi Ibu cerita di depan, untuk obat-obat dengan indeks terapi sempit, itu sangat perlu pemantauan. Kemudian untuk di komunitas, ini juga bisa melihat nanti adanya interaksi antara obat dengan obat kah, obat dengan makanan, atau obat dengan minuman gitu. Nah, itu juga ilmunya ilmu farmakokinetika gitu ya. Itu secara umum. Nah, manfaatnya secara detail gitu, secara khusus dari farmakokinetika itu apa? Secara garis besar itu memberi informasi. Jadi memberi informasi tentang pertama dosis optimal dan interval dosis. Tadi yang kita bahas.
dengan mempelajari farmakokinetika kita bisa melihat berapa dosis optimal dari suatu obat dan berapa interval dosisnya. Jadi frekuensi minum obatnya satu hari itu perlu berapa kali supaya bisa memberikan efektivitas obat yang terbaik dengan efek samping yang seminimal mungkin. Kemudian yang kedua, melihat hubungan antara konsentrasi obat di dalam darah, dalam plasma dan jaringan dengan efek yang terjadi. Misal, semakin tinggi kadar obat di dalam plasma, itu efek obatnya seperti apa. Gitu. Jadi itu nanti yang akan dipelajari di farmakokinetika. Kemudian yang ketiga, itu memberikan informasi variabilitas dalam dan antar individu. Di sini maksudnya adalah setiap kita itu biasanya punya perbedaan, terutama dalam perkembangan sistem organ. Sedangkan perkembangan sistem organ itu sangat berperan dalam proses atme, bagaimana perkembangan sistem di dalam tubuh. Contoh antara anak-anak, kita yang dewasa dan lansia, itu sistem organnya beda-beda. Kalau anak itu kebanyakan organ di dalam tubuhnya masih belum sempurna. Kalau kita yang pada usia sekarang, pada usia dewasa itu sudah sempurna. Tapi ketika lansia, itu fungsinya akan menurun. Nah, dari situ saja itu akan sangat berperan nanti perbedaannya terhadap dosis dan lain-lain, dosis, interval waktu, dan lain-lain. Gitu. Karena itu kaitannya dengan proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasinya. Tuh. Kemudian memberikan informasi farmakokinetika yang tergantung dosis. Gitu. Kemudian manfaat kedua ini berfungsi untuk pemantauan terapi obat. Kalau yang pertama ini memberi informasi, kalau yang kedua itu pemantauan terapi obat. Tadi yang sudah Ibu bilang, obat dengan rasio terapi sempit, kemudian pemantauan terapi pada kondisi klinis tertentu, misalnya pada pasien gangguan ginjal, liver, dan lain-lain. Pernah dengar kan ya, pasien-pasien yang mengalami gangguan ginjal kronis gitu, itu biasanya mereka perlu penyesuaian dosis, jadi nggak bisa dikasih dosis yang sama dengan kita. Bahkan kadang harus sampai ganti obat. Tuh. Itu di mana ilmunya? Di farmakokinetika juga. Tuh. Nanti kalian akan belajar adjust dosis, jadi penyesuaian dosis itu di pertemuan-pertemuan terakhir. Kalau nggak salah itu sekitar pertemuan 13-14 gitu ya. Itu akan belajar penyesuaian dosis. Itu. Oke. Nah, ini mungkin nanti akan mendengar istilah farmakokinetika klinis gitu ya. Nah, farmakokinetika klinis ini merupakan penerapan metode farmakokinetik untuk terapi obat. Jadi kalau di farmakokinetika klinis biasanya kalian akan dapatkan di tahap apoteker. Kalau farmakokinetika kita kan masih belajar bagaimana menghitung kecepatan absorpsi, bagaimana volume distribusi, bagaimana kecepatan eliminasi. Jadi masih menghitung. Tetapi nanti ketika di farmakokinetika klinis itu kita sudah menerapkan dari pelajaran kita yang sekarang. Nah, di sini tujuannya adalah untuk bisa memberikan, intinya dari farmakokinetika ini adalah memberikan efek terapi yang maksimal dengan efek samping yang seminimal mungkin. Jadi kita berharap obat itu efektif dan aman. Gitu. Nah, tadi yang seperti Ibu bilang, tadi di variabilitas, karena usia, gender, genetik, etnik, dan penyakit ini akan mempengaruhi proses atme di dalam tubuh. Gitu. Sehingga sangat perlu dipantau konsentrasi obat di dalam darah tadi atau di dalam plasma. Tuh. Jadi kalau farmakokinetika klinis ini penerapan dari metode farmakokinetika tadi. Oke. Nah, nanti kan kita akan praktikum. Kita akan praktikum yang kinetik baik secara in vivo ataupun yang in vitro. Kalau in vivo itu masih ingat ya, di dalam tubuh, kalau in vitro di luar tubuh. Nah, untuk yang in vivo nanti kita akan menggunakan darah. Jadi kita akan mengukur konsentrasi obat di dalam darah. Nah, jadi nanti akan kita buat ada yang dalam plasma dan ada yang dalam serum. Nah,
Pengukuran konsentrasi obat di dalam darah ini itu merupakan pendekatan langsung untuk penetapan farmakokinetika obat di dalam darah. Kalau darah aja, jadi kan ada darah aja, ada plasma atau serum. Kalau darah aja itu darah lengkap. Jadi di dalam darah itu ada sel darah merah, sel darah putih, platelet, dan protein lain. Tuh, bisa dipahami ya, kalau darah itu ini darah lengkap, ada sel darah merahnya, ada sel darah putih, ada platelet, dan protein-protein lainnya. Sedangkan kalau serum atau plasma, ini biasanya, jadi kita dari darah tadi kita ambil hanya serum atau plasmanya saja. Ini merupakan pengukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur obat gitu, supaya tidak terganggu oleh protein-protein lainnya. Jadi kita bisa melihat memang kemampuan dari obat itu sendiri. Jadi apa bedanya serum dengan plasma? Serum itu didapatkan dari darah lengkap yang dibiarkan menggumpal. Jadi nanti disentrifus dia. Sentrifugasi ya, bukan sentrifugasi, salah tulis saya ini. Typo. Kalau plasma itu juga sama, didapatkan dari darah lengkap yang ditambahkan suatu antikoagulan. Jadi antikoagulan itu ditambahkan suatu zat yang mencegah penggumpalan darah. Contohnya kayak heparin. Kemudian disentrifuse. Nah, sehingga tetap ada proteinnya. Kalau serum itu proteinnya tidak ada sama sekali. Jadi, tapi kalau plasma itu masih ada kandungan proteinnya. Kalau yang paling bagus digunakan itu yang mana? Itu yang plasma. Kenapa? Karena plasma itu bisa memperfusi semua jaringan tubuh gitu. Dia termasuk elemen-elemen selular dalam darah. Perubahan konsentrasi obat dalam plasma itu bisa mencerminkan perubahan konsentrasi obat dalam jaringan. Jadi sebenarnya plasma itu yang memang paling sering kita gunakan. Tuh. Nah, oke. Kalau masih bingung, ini coba saya gambarkan bedanya serum dengan plasma. Nah, ini jadi nanti ini kita masukkan dalam wadah gitu ya. Ini sama-sama dalam wadah, ini sama-sama dimasukkan darah. Darah segar ya, nanti diambil dari hewan uji. Ini juga sama-sama dimasukkan darah. Nah, kalau yang ini, yang serum ini hanya dimasukkan darah, kemudian dia langsung disentrifuse. Nah, langsung disentrifuse, nanti dia memisah. Jadi nanti memisah. Nah, ada bagian yang beku nih menggumpal, dan ada bagian yang bening. Bagian yang bening itu serum, ini nanti yang dibaca. Itu. Sedangkan kalau plasma, ini ketika kita masukkan darah, itu jangan lupa kita tambahkan antikoagulan. Antikoagulan ini juga kita masukkan dalam sini, sehingga darahnya ini tidak membeku gitu. Kemudian kita sentrifuse, kita pisahkan. Nah, nanti akan terbentuk 2 lapisan juga. Bedanya kalau ini darahnya menggumpal, jadi protein-proteinnya juga ikut menggumpal. Kalau plasma ini enggak, nanti plasma juga diambil yang beningnya. Tetapi dia kalau di plasma ini proteinnya itu tidak menggumpal. Jadi di sini plasma itu masih ada protein di dalamnya. Sedangkan kalau serum itu tidak ada. Paham ya? Kalau serum tidak ada, kalau plasma ada proteinnya. Apa manfaatnya? Kenapa orang paling banyak itu menggunakan plasma dibandingkan serum? Karena di plasma ini kan ada protein. Ini bisa menggambarkan nanti ikatan obat dengan protein. Itu pernah ya di farmakologi kita membahas ikatan obat dengan protein. Jadi bisa tergambar dengan baik di plasma. Gitu. Oke. Saya rasa bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke pengukuran obat dalam urin dan feses. Tadi kalau yang paling banyak digunakan memang plasma. Tapi urin dan feses juga bisa digunakan. Kalau feses jarang, kalau urin masih sering.
Kalau kadar obat dalam plasma itu merupakan suatu metode langsung, tetapi kalau dalam urin dan feses itu merupakan metode tidak langsung. Gitu. Karena obat kan tidak langsung masuk ke dalam urin gitu. Tapi kalau darah, obat langsung masuk ke dalam darah. Gitu. Kalau yang pengukuran obat dalam urin ini jadi gini. Kita itu yang kita ukur laju obat yang dikeluarkannya. Gitu. Nah, nanti laju dan jumlah obat yang terdapat dalam urin ini bisa menggambarkan laju dan jumlah obat yang diabsorpsi secara sistemik. Jadi laju dan jumlah obat dalam urin itu bisa menggambarkan laju dan jumlah absorpsi obat secara sistemik. Jadi dia bisa menggambarkan. Kalau pengukuran dalam feses ini mencerminkan obat yang tidak bisa diabsorpsi. Kan kalau tidak bisa diabsorpsi, makanan tidak bisa diabsorpsi, itu dia akan dikeluarkan lewat feses. Jadi ketika ada kadar obat yang terdapat dalam feses, artinya obat itu tidak diabsorpsi oleh tubuh. Gitu. Atau obatnya diabsorpsi, tetapi dia dikeluarkan melalui sekresi biliar setelah obatnya tersebut diabsorpsi. Tetapi kita tidak melakukan pengukuran ini jarang terjadi juga. Nah, ini mungkin saya bikinkan ilustrasi lagi sedikit ya, saya bikinkan gambaran. Kenapa obat itu juga bisa diukur kadarnya di dalam urin. Oke, jadi seperti ini. Kan obat masuk ke dalam tubuh. Ini anggaplah ini plasma ya. Nah, ini dalam plasma. Kan obat masuk nih, diabsorpsi dalam plasma. Nah, tanpa kita mengukur kadar obat dalam darah, dalam plasma ini, kita bisa mengukurnya lewat urin gitu ya. Nanti obat di dalam plasma ini, dia akan dikeluarkan, akan dieliminasi ya. Dieliminasi lewat mana? Lewat urin. Gitu. Nah, nanti akan ada obat yang kadarnya dikeluarkan lewat urin. Kalau yang di urinnya banyak, ini banyak sudah kadar obat di urin, otomatis yang di plasma ini kadarnya menurun. Tapi sebaliknya, kalau di urinnya dia masih kecil, kemungkinan besar di plasmanya dia lebih besar. Gitu. Jadi, kadar obat di dalam urin ini bisa kita manfaatkan atau bisa kita lakukan untuk menggambarkan kadar obat dalam plasma. Jadi dia kebalikannya. Semakin besar kadar obat dalam plasma, itu umumnya dia di dalam urinnya kecil karena obat itu banyak dalam plasma. Misal kasaran hitungannya. Kita minum 500 mg obat ya, masuklah dalam plasma. Contoh saja pemberiannya intravena, berarti langsung masuk 500 mg dalam plasma kan ya. Nah, kemudian, seiring berjalannya waktu, obat akan dieliminasi. Dikeluarkan lewat urin. Jadi misalnya 1 jam pertama di urin ini terdapat 100 mg. Berarti, tanpa kita melihat, kita taunya kita disuntikkan obat itu 500 mg. Ketika kita hitung, jadi ini kita tutup dulu nih. Ini kita tutup ya. Kita taunya kita disuntikkan 500 mg paracetamol misal. Nah, ini kita taunya. Kemudian 1 jam kemudian di urin itu diambil. Urin diambil, dicek kadarnya. Ternyata 1 jam pertama itu kadar obatnya di urin 100 mg. Berarti kan bisa memprediksi kan ya, yang ada di plasma berapa? Kita minum 500, di plasma di urin adanya 100. Berapa yang di plasma? 500 kurang 100 berarti 400 mg. Paham sampai sini ya? Artinya jika kadarnya di urinnya kecil, berarti di plasmanya dia besar. Tuh, jadi bisa menggambarkan kadar obat di dalam urin. Oke. Nah, oke, kita lanjutkan tahapan farmakokinetik. Tadi kita tahu farmakokinetik itu ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Ini yang akan kita bahas, tahapannya seperti apa. Nah, ini proses absorpsi ya.
Jadi secara garis besar itu yang kalau kita bisa urutkan itu absorpsi, kemudian distribusi, dan ekskresi. Ini tahapannya yang berurutan. Kalau metabolisme atau biotransformasi ini bagian dari proses saat pendistribusian obat tadi. Itu. Jadi ketika obat tadi dia sudah mengalami fase farmasetis, sudah siap untuk diabsorpsi, maka tahap pertama adalah obat diabsorpsi. Obat diabsorpsi ke dalam tubuh, setelah diabsorpsi, obat akan masuk ke dalam plasma. Ya, ini. Setelah obat masuk, ini jadi obat diabsorpsi tadi ya, ini yang zat aktifnya pada fase farmasetis, dia sudah siap untuk melarut, maka obat akan diabsorpsi. Nih, absorpsi itu artinya obat masuk ke dalam darah. Nih, obat masuk ke dalam darah ini namanya perpindahan obat dari tempat dia melarut ke dalam darah, itu disebut absorpsi. Nah, ketika obat masuk dalam darah, tadi teman-teman ingat, di dalam darah itu banyak sel darah merah, sel darah putih, protein-protein, plus protein-protein, kemudian zat-zat yang lainnya juga. Nah, obat masuk ke dalam darah. Akan ada obat yang berikatan dengan protein. Makanya ada istilah ikatan obat dengan protein. Itu ya, itu juga pernah dipelajari sebelumnya di farmakologi. Nah, ada juga obat yang dia tidak berikatan dengan protein, namanya obat bebas. Obat yang tidak berikatan dengan protein atau obat bebas ini adalah obat yang akan didistribusikan. Didistribusikan kemana? Ke tempat aksinya. Nah, diantarlah dia ke tempat aksinya. Kemudian, nah, di tempat aksi dia akan melakukan aksinya tadi. Mekanisme aksinya, aksi obat atau di tahapan dinamik ya, farmakodinamik. Nah, kemudian setelah dia sampai di tempat aksinya, kemudian dia bekerja. Nah, obat itu dia sebenarnya bolak-balik aja panahnya. Nanti akan mengalami proses biotransformasi atau metabolisme. Jadi obat dengan bantuan enzim berubah menjadi namanya metabolit. Nih. Obat setelah dia biotransformasi atau metabolisme menjadi metabolit. Apa manfaat metabolit? Umumnya secara garis besar, metabolit itu dia bersifat lebih polar, lebih suka air, sehingga dia lebih mudah dieliminasi. Nih, dibuang nih, dieliminasi. Dan sampailah pada proses eliminasi. Tuh. Nah, ini apa? Jaringan tisu ini. Selain tadi obat itu yang ke tempat aksi, dia juga pergi ke tempat yang lain. Karena dia kan mengikuti aliran darah. Jadi tidak semuanya sampai ke tempat aksinya. Itu. Nanti akan ada masih obat yang berikatan dengan protein. Kemudian nanti ada yang dilepaskan lagi. Kemudian mengalami proses metabolisme, menjadi metabolit dan dieliminasi. Nah, ini tahapan farmakokinetika. Saya rasa bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita bahas satu-satu proses absorpsi. Namanya saja absorpsi, proses penyerapan. Penyerapan kemana? Nah, ini yang sering sekali kalian lupa kalau ditanya absorpsi itu apa? Absorpsi itu penyerapan. Iya, penyerapan. Penyerapan kemana? Penyerapan obat ke dalam pembuluh darah. Ini kata kuncinya. Penyerapannya ke dalam pembuluh darah. Apakah semua rute pemberian mengalami absorpsi? Jawabannya tidak. Masih ingat ya? Cara pemberian secara intravena itu tidak ada absorpsi. Kenapa? Karena obat langsung dimasukkan ke dalam darah. Sedangkan absorpsi itu perpindahan dari tempat dia melarut masuk ke pembuluh darah. Tapi kalau intravena itu dia langsung masuk pembuluh darah. Itu. Nah, ini contoh proses absorpsi. Ini obat yang digunakan secara oral. Masuk ke dalam ya, mengalami proses desintegrasi dan disolusi. Disolusi ini tadi dari disolusi dia larut zat aktif yang sudah melarut siap untuk diabsorpsi. Masuklah dia diabsorpsi. Ke mana diabsorpsi? Ke dalam pembuluh darah. Ke dalam pembuluh darah. Kemudian dia nanti kan akan dihantarkan ke
jaringan ya, siap untuk tersedia, bioavailabilitas tersedia, siap untuk didistribusikan, namanya bioavailability atau ketersediaan hayati, siap didistribusikan ke sirkulasi sistemik. Tetapi untuk obat yang diberikan secara oral, sebelum dia didistribusikan, sangat mungkin obat itu mengalami first phase effect atau efek lintas pertama. Apa sih efek lintas pertama? Efek lintas pertama atau first phase effect. Jadi efek lintas pertama ini adalah obat, harusnya kan dia nih setelah diabsorpsi didistribusikan, dihantarkan ya. Tetapi ketika obat itu nih sampai ke pembuluh darah, diabsorpsi, di sini dia langsung mengalami proses biotransformasi tadi atau proses metabolisme. Jadi obatnya itu sudah berubah menjadi metabolit sebagian. Sebagian lagi langsung didistribusikan. Paham ya? Obat yang sudah berubah menjadi metabolit ini namanya obat yang sudah mengalami efek lintas pertama. Kalau obat mengalami efek lintas pertama, otomatis obat yang sampai ke jaringan yang didistribusikan itu berkurang. Contoh kita minum obat 500 mg misalnya. Yang diabsorpsi itu 500 mg yang sampai pembuluh darah 500 mg. Ini kan mau dihantarkan ke jaringan, ke tempat aksinya nih. Ini tempat aksinya. Harusnya kan 500 mg yang didistribusikan. Tetapi karena obatnya diberikan secara oral, dia itu ketika masuk ke pembuluh darah, dia akan mengalami efek lintas pertama. Efek proses metabolisme itu kan lewat hati kebanyakan. Kenapa? Karena nanti kalau kalian ingat di Anvisman kalau saya tidak salah, itu ada rutenya. Jadi obat ketika dia mau didistribusikan, dia melewati hati dulu. Kalau yang pemberiannya secara oral, dia lewat hepar. Jadi nanti obat yang di dalam darah, 500 mg dalam darah ini akan ada yang ke hepar dulu sebelum ke jaringan. Jadi misalnya nanti yang sampai ke hepar 100 mg yang diubah menjadi metabolit, yang sampai ke jaringan hanya 400 mg. Itu sehingga akan berkurang zat aktif yang sampai ke tempat aksinya, maka bisa mengurangi efek dari obat. Itu kelemahan pemberian secara oral karena ada first phase effect atau efek lintas pertama. Ini yang dipertimbangkan jika pemberian secara oral sebenarnya. Nah, ini pentingnya kalian belajar farmakokinetik sehingga ketika kalian sudah merancang, kalian sudah tahu dosis efektif berapa nanti. Misalnya, oh ternyata dia efektifnya di 200, tetapi kalau dia digunakannya secara oral, maka ketika kita memberikan itu harus lebih dari 200. Kenapa? Karena ada yang akan termetabolisme, akan ada yang tidak aktif. Gitu. Jadi bisa dimodifikasi, sudah bisa ada strategi duluan gitu sebelum terjadi efek yang tidak diinginkan. Itu first phase effect. Oke, bisa dipahami ya? Kemudian obat yang lewat rektum itu juga sama, pemberian lewat rektum ya, suppositoria gitu. Itu juga dia akan mengalami first phase effect. Oh ya, saya ingat ini pernah dipelajari di biofarmasetika, di rute-rute pemberian obat itu. Jadi situ ada jalurnya. Jadi kalau rektum itu juga sama, dia melewati hepar. Kalau oral ini dia juga sama melewati hepar, sehingga dia mengalami first phase effect. Tetapi obat yang diberikan secara bukal atau sublingual itu dia tidak melewati hepar, sehingga efek lintas pertamanya itu tidak ada gitu. Makanya pernah dengar ya, kalau dulu tuh pada penggunaan ISDN, isosorbit dinitrat pada pasien jantung itu biasanya digunakan sublingual di bawah lidah. Dia memberikan efek yang cepat juga. Karena rutenya dia langsung ke sistemik, tidak melewati hepar dulu. Sedangkan kalau yang oral atau rektum dia melewati hepar sehingga mengalami efek lintas pertama atau first phase effect. Oke, ini cara pemberian obat macam-macam ya. Saya rasa sudah tahu. Yang tidak mengalami absorpsi itu hanya yang intravena karena dia masuk ke pembuluh darah. Sedangkan tadi yang pemberian suputan nih, coba lihat. Suputan itu kan dia diberikan di bawah kulit. Tidak langsung masuk pembuluh darah. Jadi ada rute yang harus dilewati supaya masuk ke dalam pembuluh darah. Ini proses absorpsi. Itu ya. Kemudian topikal juga. Kalau topikal efeknya sistemik, maka dia juga akan masuk ke pembuluh darah. Intramuskular itu di otot. Nah, dari otot nanti dia juga akan masuk ke pembuluh darah, ada proses absorpsi. Suppositoria juga, nanti dia juga akan ke pembuluh darah. Diabsorpsi dulu baru masuk ke pembuluh darah. Ini juga sama, oral, sublingual, dan lain-lain. Yang beda itu hanya intravena.
Sehingga penggunaan intravena itu tidak ada proses absorpsi karena obat langsung masuk pembuluh darah. Oke. Nah, ini tadi yang efek lintas pertama. Ini sudah saya sampaikan ya. Jadi tadi efek lintas pertama itu dia keluar dari jalur penyerapannya. Karena tadi dia lewat hepar ya. Nah, jadi dia sebagian besar akan terurai. Jadi belum sampai ke tempat aksi sudah berkurang yang siap untuk melakukan aksinya. Oke. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi, cara pemberian, tadi kan Ibu bilang cara pemberian itu akan berpengaruh juga kepada absorpsinya. Ini sebenarnya juga sudah pernah kalian pelajari di waktu kita farmakologi, praktikum farmakologi pertemuan pertama itu ya. Tapi kita karena kita tidak mengukur kadar obat di dalam darah, kita hanya melihat efek farmakologinya yang terjadi. Masih ingat waktu itu ketika kita memberikan hewan uji mencit dengan beberapa rute pemberian, ada yang intravena, ada yang oral, ada yang subkutan ya. Kemudian kita lihat efeknya, efek dinamiknya. Kita kemarin lihat refleks balik badannya kan ya. Tetapi waktu itu di farmakologi kita tidak mengukur kadar obat dalam darah, kita hanya melihat refleksnya. Mencit mana yang paling dulu hilang kesadarannya, yang refleks balik badannya ya. Ketika dia sudah ditelentangkan tidak kembali itu yang mana yang duluan, apakah intravena, subkutan, atau oral. Tuh. Jadi itu mempengaruhi proses absorpsi. Kemudian sifat fisika kimiawi obat itu juga mempengaruhi. Gitu. Baik sifat fisika atau kimia obat, dari kecepatan pelarutannya, ukuran partikel, dan lain-lain. Ini sebenarnya juga sudah dipelajari di Farvis nih. Penjelasannya. Karena ini nanti penjelasannya kan terkait ionisasi, bentuk yang mudah larut dan tidak larut, itu juga sudah di Farvis. Kemudian kondisi tubuh, luas permukaan absorpsinya juga mempengaruhi, kecepatan aliran darah, integritas fungsional seorang cerna itu juga mempengaruhi, makanan, ada tidaknya makanan di ususnya itu juga akan mempengaruhi. Kemudian obat lain, apakah ada interaksi atau tidak itu juga akan mempengaruhi proses absorpsi. Oke. Ini mekanisme absorpsi obat, jadi ada yang transport pasif dan ada yang aktif. Bedanya apa? Kalau yang pasif, ini juga pernah ya di Farvis, ingat saya rasanya itu pernah di Farvis dipelajari. Kalau difusi pasif, ini dia tidak memerlukan karier, tapi kalau yang aktif dia perlu karier, dia perlu pembawa. Itu ya. Nah, kalau difusi pasif, ini ada yang transport paraseluler, jadi di antar sel gitu, dia di celah-celahnya. Ada yang difusi sederhana, ini dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah perpindahannya. Kemudian juga ada difusi yang difasilitasi gitu. Jadi ada yang memberikan fasilitasnya di sini. Sedangkan kalau yang aktif, ini transport aktif, maka dia membutuhkan karier atau membutuhkan pembawa gitu. Kemudian ini parameternya. Jadi kalau ditanya apa sih batasan farmakokinetika? Kalau batasan farmakokinetika itu hanya sebatas ATME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Nah, tapi kalau kalian ditanya parameternya, maka di setiap tahapan itu ada parameternya. Jadi ada parameter absorpsi, ada parameter distribusi, gitu ya, dan ada parameter eliminasi. Kalau metabolisme itu tidak dibahas secara detail karena nanti kalau metabolisme itu tergantung jenis obatnya, nanti kita bahas juga. Oke, sekarang lanjut yang ke absorpsi ya. Jadi di parameter absorpsi, ini manfaat absorpsi tadi adalah supaya obat itu tercukupi ketersediaan hayatinya atau bioavailabilitasnya, BA-nya. Jadi absorpsi, kalau ditanya absorpsi itu apa? Absorpsi itu penyerapan ke dalam pembuluh darah. Agar apa? Agar obat siap untuk didistribusikan ke tempat aksinya. Jadi tersedia secara hayati atau bioavailability-nya. Nah, bagaimana cara mengukur
kadar obat di dalam pembuluh darah itu ada ada 3 cara. Bisa in vivo, in vitro, atau in situ. Cuma in situ ini sudah mulai jarang, kebanyakan in vivo dan in vitro. Gitu. Oke. Kecepatan absorpsi obat. Jadi kalau di absorpsi itu ada 2 yang bisa kita ukur. Kecepatan absorpsinya sama jumlah obat yang diabsorpsi. Jadi pada tahap absorpsi ini ada 2 yang bisa diukur, kecepatannya dan jumlahnya. Itu. Kecepatan absorpsi obat itu bisa diukur dari Tmax dan Cpmax. Tmax itu waktu yang digunakan untuk obat mencapai kadar maksimumnya. Kalau Cpmax ini kadar obat dalam plasma, kadar maksimumnya. Sedangkan kalau AUC itu jumlah obat yang diabsorpsi. Jadi seperti ini kalau kita buat grafik. Ini dari 0, menit ke 0 gitu ya. Ketika obat diabsorpsi kan obat naik nih. Naik gitu. Ini 1 jam misalnya. 2 jam, 3 jam, dan seterusnya. Ini misalnya 100, 200, dan seterusnya. Obat naik gitu. Kemudian udah sampai puncak dia turun. Nah, di sini yang mana Cpmax? Cpmax itu definisinya adalah kadar maksimum obat di dalam plasma. Berarti yang paling maksimum kadarnya di mana? Di sini nih. Nah, berapa kadarnya? Oh, ini misalnya sini 250. Maka kadar maksimumnya adalah 250 mg. Contoh. Sedangkan waktunya berapa Tmax-nya? Tmax itu adalah waktu yang diperlukan obat untuk mencapai kadar maksimal. Kita lihat ketika dia mencapai kadar maksimal, waktunya mana? Tarik ke bawah. Oh, Tmax-nya berarti di 2 jam. Berarti Tmax-nya 2 jam. Berarti dia perlu waktu 2 jam untuk mencapai kadar maksimalnya. Gitu. Ini bisa menggambarkan kecepatan absorpsi obat. Sedangkan AUC itu yang mana? AUC itu jumlah obat yang diabsorpsi. Yang mana AUC itu nih? Yang di dalam sini. Di dalam grafiknya ini. Nah, ini AUC-nya. Inilah jumlah obat yang diabsorpsi atau diserap ke dalam pembuluh darah. Tuh. Oke, kita lanjut ke distribusi. Nah, tadi kalau absorpsi penyerapan obat ke dalam pembuluh darah, kalau distribusi obat didistribusikan atau dihantarkan ke organ targetnya. Itu ya, distribusi berarti proses perpindahan obat dari pembuluh darah menuju organ targetnya. Ini tadi seperti gambar yang sebelumnya, obat di dalam darah itu nanti ada yang akan terikat oleh protein, ada yang bebas. Obat bebas ini akan disebarkan ke jaringan atau tempat kerjanya. Gitu. Di sini nanti baru terjadilah aksi obat. Nah, muncul nanti efek terapi yang farmakodinamik tadi yang berkaitan dengan aksi obat. Ini faktor yang mempengaruhi distribusi, sifat fisika kimianya, terutama kelarutannya dalam lipid. Itu ya, karena tubuh kita kan banyak ya terdiri dari lipid. Jadi bagaimana dia berpindah itu juga akan mempengaruhi. Kemudian ada distribusi regional aliran darah ke berbagai jaringan, itu juga akan berpengaruh karena distribusi itu kaitannya dengan perpindahan. Jadi jalur aliran darah itu juga akan mempengaruhi. Kemudian pengikatan obat oleh protein dan konstituen badan lainnya, transport aktif beberapa obat menembus membran sel itu juga akan mempengaruhi saat proses distribusi. Sehingga kadang saat proses distribusi itu tidak semuanya bisa sampai ke tempat aksinya. Gitu. Tadi beda macam-macam ya. Nah, hambatannya. Parameter distribusi, tadi kita bahas parameter absorpsi, sekarang parameter distribusi. Kalau parameter distribusi ini hanya bisa digambarkan dengan volume distribusi obat. Itu FD singkatannya. Apa sih itu volume distribusi? Volume distribusi itu rasio antara jumlah obat di dalam tubuh dengan konsentrasi obat di dalam darah. Ya, jadi volume distribusi itu adalah perbandingan nih rumusnya nih. Volume distribusi ini kadar obat di dalam tubuh
dibandingkan atau berbanding dengan konsentrasi obat di dalam darah atau di dalam plasma. Tuh. Volume distribusi ini manfaatnya menunjukkan volume di mana obat terlarut. Jadi nanti kalau volume distribusinya itu nilainya kecil, berarti dia melarutnya kemana? Dia terlarutnya ke arah yang mana gitu. Kalau dia besar, dia juga nanti lebih banyaknya terdapat di mana. Nah, ini kita bahas satu-satu. Oke, sekarang kita lanjut ke biotransformasi atau metabolisme. Jadi biotransformasi atau metabolisme ini merupakan suatu proses di mana berfungsi untuk merubah obat gitu menjadi metabolit. Dengan siapa? Dengan bantuan enzim. Jadi proses biotransformasi atau metabolisme ini adalah suatu proses yang merubah obat menjadi metabolit dengan bantuan enzim. Nah, enzim yang berperan dalam metabolisme gitu ya, biasanya adalah ada dua enzim yang dia terikat pada struktur dan yang tidak terikat pada struktur. Biasanya enzim yang terlibat kalau yang dia terikat dengan struktur, dia bersifat spesifik terhadap substrat tertentu. Tetapi kalau yang tidak terikat, dia tidak spesifik, ini bedanya. Ini contoh enzimnya yang dia spesifik, itu ada glucuronil transferase dan monooksigenase. Sedangkan yang tidak terikat itu ada esterase, aminase, dan sulfotransferase. Kalau saya tidak salah, enzim-enzim ini kan sudah belajar di biokimia ya. Nah gitu. Apa sih akibat atau manfaat dari proses metabolisme ini? Yang pertama, ini yang paling umum, itu adalah obat menjadi lebih polar. Lebih polar daripada molekul induknya sehingga dia mudah untuk dieliminasi atau dikeluarkan dari dalam tubuh. Kemudian, selain itu, yang kedua adalah merubah aktivitas biologis dari obat. Umumnya akan mengalami deaktivasi atau berubah menjadi metabolit yang tidak aktif. Jadi yang semula obatnya aktif, karena dia diubah menjadi metabolit menjadi tidak aktif, sehingga dia lebih mudah untuk dikeluarkan juga tadi. Nah, ini proses biotransformasi atau metabolisme tadi. Ada dua fase ya. Ada di fase 1 dan fase 2. Fase biotransformasi itu kalau fase 1 dia non-sintetik, kalau fase 2 dia fase sintetik. Kalau pada fase 1 itu mengubah obat menjadi bentuk lain. Mengubah obat menjadi bentuk lain. Tapi kalau di fase 2 itu penggabungan molekul obat dan hasil metabolisme fase 1 dengan senyawa pengkonjugasi endogen tubuh. Ini penggabungan molekul obat dari hasil metabolisme fase 1 tadi dengan senyawa pengkonjugasi endogen tubuh. Gitu. Jadi yang pertama dia di fase 1, di sini obat diubah dulu jadi bentuk lain melalui proses oksidasi atau reduksi atau hidrolisis. Nah, di sini hasilnya ya. Hasil obat yang diubah tadi itu digabungkan. Jadi penggabungan molekul obat ke fase 2. Penggabungan molekul obat dari hasil metabolisme fase 1 tadi itu dengan senyawa pengkonjugasi tubuh. Kemudian nanti akan mengalami konjugasi itu. Baru nanti obat berubah menjadi bentuk metabolit. Dan tadi ini di reaksi fase 1 ada reaksi oksidasi, ada reaksi reduksi, dan ada reaksi hidrolisis. Kalau paling banyak perannya itu adalah reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi ini yang paling utama, dia melibatkan enzim oksidase, umumnya adalah monooksigenase atau sitokrom 450 dan dioksigenase. Ini yang paling umum terjadi, itu proses oksidase. Nah, reaksi oksidase ini hampir melakukan sebagian obat gitu, melakukan biotransformasi hampir sebagian obat. Jadi ini paling banyak itu reaksi oksidase. Kemudian yang kedua reduksi. Reaksi reduksi itu dia berperan sebagian kecil. Ini juga pernah sebenarnya diajarkan ya waktu kimia, belajar tentang oksidasi reduksi. Kemudian yang terakhir reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis ini dia yang berperan pada perubahan ester dan amida menjadi asam dan alkohol oleh
esterase atau enzim amidase gitu. Kemudian nanti terjadi juga perubahan epoksida menjadi diol ataupun nanti hidrolisis asetal glikosida menjadi glukosidase. Ini di reaksi hidrolisis. Tapi yang paling banyak itu adalah reaksi oksidasi. Kemudian reaksi fase 2 ini reaksi konjugasi. Konjugasinya banyak sini ya, ada konjugasi asam sulfat, ada konjugasi merkapturat, ada konjugasi glukuronat, glisin asam amino, ada metilasi, asetilasi. Dan saya rasa sebenarnya sudah pernah kalian pelajari di kimia ya, jadi kita mengulang sedikit lagi. Gitu. Kalau di asam sulfat yang dilibatkan itu fenol ya, menjadi sulfotransferase. Kalau di merkapturat itu melibatkan glutathione. Kemudian kalau di glukuronat itu reaksinya dengan asam glukuronat. Kalau di asam amino biasanya dengan asam karboksilat gitu. Kemudian ada di asetilasi juga melibatkan asetiltransferase. Nah, jadi nanti obat itu intinya saja di metabolisme ini merubah obat menjadi bentuk metabolit dengan bantuan enzim. Kalau ditanya ada berapa fase, dia melewati 2 fase. Fase 1 itu yang fase reduksi tadi ya. Kemudian setelah melewati fase 1 dia ke fase 2. Jadi dari fase non-sintetik dulu ke fase sintetik. Nah, akhirnya nanti obat akan berubah menjadi bentuk metabolit. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi biotransformasi. Intinya sama, baik di absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Itu faktor-faktor yang berpengaruh adalah faktor sifat fisika kimia obat, faktor biologinya, biologi tubuh gitu. Itu hampir sama saja dia berpengaruhnya. Nah, kemudian yang terakhir ini ekskresi obat. Ekskresi obat ini merupakan tahap akhir proses eliminasi obat. Itu ya. Jadi ketika dia mengeliminasi obat ataupun mengeliminasi metabolit dari obat tersebut. Eliminasi obat itu paling banyak di ginjal. Jadi lewat urin ini paling banyak sebenarnya. Tapi bisa tidak di tempat lain? Bisa lewat empedu. Empedu ini nanti keluarnya dia lewat feses. Kemudian saliva, bisa keringat, ASI dan paru-paru. Keluarnya nanti dalam bentuk karbon dioksida. Kalau ASI dalam bentuk ASI ya, air susu ibu. Kalau keringat nanti dia dalam bentuk keringat, saliva, air liur. Tapi yang paling banyak itu lewat ginjal, mayoritas lewat ginjal. Sehingga pada nanti ketika kalian belajar dosis, penyesuaian dosis pada pasien ginjal, kenapa itu berpengaruh gitu ya, sangat berpengaruh penyesuaian dosis karena sebagian obat itu proses eliminasi kan dia dengan melibatkan ginjal. Jadi kalau ginjalnya bermasalah, nanti pengeluaran obat pun akan bermasalah. Sehingga memang perlu penyesuaian dosis, jangan sampai karena ginjalnya bermasalah gitu, nanti banyak obat yang masih tertahan dalam tubuh sehingga berisiko untuk mengalami toksik atau keracunan. Atau bahkan ada obat yang tidak tersaring dengan baik gitu. Kemudian kita bahas tentang clearance istilahnya di eliminasi gara-gara bicara enzim saya jadinya se gitu ya. Eliminasi gitu, di eliminasi ini parameternya kalau di metabolisme tadi memang kita tidak melakukan perhitungan di metabolisme. Nanti saya jelaskan kenapa tidak dihitung di metabolisme. Jadi yang ada parameternya itu yang akan kita pelajari di absorpsi. Tadi saya ulang lagi, di absorpsi itu ada 2 parameternya. Yang pertama untuk melihat laju kecepatan proses absorpsinya, dan yang kedua untuk melihat jumlah absorpsi obat. Di distribusi itu volume distribusi, dan nanti di eliminasi ini salah satunya yang bisa kita ukur adalah clearance. Apa sih clearance itu? Clearance itu adalah rasio antara kecepatan eliminasi. Nah, rasio antara kecepatan eliminasi dengan konsentrasi obat di dalam plasma. Nih. Kecepatan eliminasi dengan rasio obat di dalam plasma. Itu artinya clearance. Ya, saya tuliskan. Clearance ini kecepatan eliminasi obat dengan kadar obat dalam plasma. Clearance ini dia
akan berbanding terbalik dengan kadar obat di dalam plasma. Clearance, itu bisa menggambarkan, tadi definisinya, clearance itu manfaatnya bisa menggambarkan volume cairan badan yang dibersihkan dari obat persatuan waktu. Jadi clearance itu berapa sih volume cairan badan yang dibersihkan tiap satuan waktu. Dia berbanding terbalik dengan kadar plasma. Semakin kecil clearance, maka kadar plasmanya semakin besar, dan sebaliknya. Tadi yang Ibu cerita, kenapa yang bisa gambaran kadar obat itu bisa diambil lewat plasma, juga bisa lewat urin. Gitu. Dia berbanding terbalik tadi kan ya. Jadi kalau kadar plasmanya besar, clearance-nya kecil. Kalau clearance-nya kecil, berarti kadar plasmanya, kalau clearance-nya besar, berarti kadar plasmanya kecil. Gitu. Clearance sistemik itu sama dengan clearance ginjal ditambah clearance hepar ditambah clearance lainnya. Kenapa? Tadi kan sebenarnya proses eliminasi itu tidak hanya di ginjal gitu. Jadi kalau ditanya clearance sistemik itu semua, tadi tempat buangan clearance ginjal, hepar, saliva, ASI dan lain-lain. Gitu. Itu secara sistemik. Tetapi karena angka clearance-nya pada hepar, terus tuh saliva, keringat, dan lain itu sangat kecil, maka nanti di dalam perhitungan itu dianggap 0. Sehingga clearance yang akan kita hitung itu nanti hanya clearance ginjal saja. Makanya nanti kalau misalnya penyesuaian dosis, terutama pada kasus ginjal, itu juga yang akan dilihat clearance kreatininnya saja, nanti clearance yang ada di ginjalnya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang coba saya resumkan dulu sedikit gitu ya, yang sudah kita bahas tadi. Tadi ada absorpsi, ya metabolisme kita abaikan dulu ya. Absorpsi, distribusi, dan eliminasi. Pada absorpsi, ini parameternya itu ada 2 kan ya. Ada kecepatan dan ada jumlah. Kalau kecepatan itu bisa dilihat dari Tmax-nya dan Cpmax. Kalau jumlah ini bisa kita lihat dari AUC. Kalau di distribusi itu parameternya volume distribusi. Fungsinya nanti bisa menunjukkan obat itu banyak berada di mana. Kalau terakhir di eliminasi itu parameternya nanti melihat clearance-nya, nilai clearance, nilai bersihannya berapa gitu. Nah, ini ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke parameter farmakokinetika. Tadi kalau secara garis besar perbagian di bagian absorpsi, distribusi, dan eliminasi itu sudah kita sebutkan masing-masing parameternya. Tetapi di dalam parameter farmakokinetik mungkin nanti kalian juga akan menemukan istilah parameter farmakokinetik primer, sekunder, dan turunan. Jadi dia bertanya berdasarkan primer, sekunder, turunannya, tapi tidak bertanya pada fase yang mana. Itu juga ada nanti istilah seperti itu. Nah, parameter farmakokinetika itu apa sih gitu? Parameter farmakokinetika itu merupakan suatu besaran yang diturunkan secara matematis dari kadar obat di dalam darah sehingga bisa dihitung. Jadi parameternya itu nanti yang menjadi tolak ukur kita untuk melihat berapa yang diabsorpsi, didistribusi, ataupun dieliminasi. Nah, yang pertama parameter primer. Primer itu parameter farmakokinetik yang harganya dipengaruhi secara langsung oleh variabel biologis. Sehingga perubahan sedikit saja pada variabel biologisnya itu akan mempengaruhi nilai primer. Jadi primer itu langsung dipengaruhi oleh variabel biologisnya. Sedangkan sekunder, ini parameter farmakokinetik yang dia dipengaruhi oleh primer. Itu ya, sekunder yang dipengaruhi oleh primer. Kalau primer dipengaruhi langsung oleh variabel biologis tubuh. Kemudian, kalau parameter turunan, farmakokinetika turunan ini adalah parameter yang diturunkan dari parameter farmakokinetika primer. Jadi dia diturunkan dari primer dan harganya pun dipengaruhi langsung oleh parameter farmakokinetika primer. Nah, ini variabel biologis di dalam tubuh ya. Nah, ini parameter farmakokinetika primer. Yang termasuk primer apa saja? Volume distribusi,
Jadi variabel langsung dipengaruhi oleh variabel biologis ya, aliran darah dan sebagainya itu mempengaruhi, kemudian clearance dan kecepatan absorpsi. Nah, ini langsung dipengaruhi oleh variabel biologis tubuh. Kalau sekunder ini dia parameter farmakokinetika yang dipengaruhi oleh parameter farmakokinetika primer, dia dipengaruhi. Oke, ya nih, kita balik lagi ke sini. Parameter farmakokinetika yang harganya dipengaruhi oleh parameter farmakokinetika primer. Jadi dia dipengaruhi oleh sini, tapi dia tidak diturunkan. Dia tidak diturunkan dari hitung-hitungan ini. Nah, tapi nilainya dipengaruhi. Jadi dia hanya dipengaruhi saja. Siapa dia? Kecepatan eliminasi, tes tengah eliminasi, dan bioavailability. Yang terakhir itu parameter farmakokinetika turunan. Dia diturunkan dari primer dan dipengaruhi, diturunkan dan dipengaruhi. Kalau yang sekunder itu hanya dipengaruhi, tapi rumusnya tidak diturunkan dari yang di atas sini, dari primer. Tapi kalau turunan itu dia diturunkan dan dia juga dipengaruhi oleh yang primer. Tuh. Oke. Nah, ini grafiknya seperti ini. Nanti akan kalian bikin juga gambar seperti ini ya saat praktikum. Grafik ini menjelaskan hubungan kadar obat dalam plasma dan aktivitas obat. Contoh sebelah sini ini adalah kadar obat dalam plasma. Di sini waktu ya. Sumbu X dan sumbu Y. X waktu, Y konsentrasi. Jadi obat nih 0 ketika obat masuk ya. Dia akan di sini ini nih CP max. Sedangkan ini waktu untuk absorpsi puncak T max. Nih naik ke atas sini kan penyerapan ya, obat diserap gitu. Sampai mencapai puncaknya itu disebut fase absorpsi. Nah, setelah obat diabsorpsi sampai puncaknya, nanti obat akan perlahan-lahan mengalami proses eliminasi. Di sini ini fase pasca absorpsi, kemudian turun ke bawah. Nah, di bawah sini nanti ini masuk ke fase eliminasi. Nanti kenapa perlu gambaran seperti ini? Ketika kalian menghitung, terutama nanti sediaan oral ya. Jadi kompartemen 2 terbuka pada sediaan oral yang menghitung kecepatan eliminasi, nanti kita akan menggunakan 3 titik terakhir umumnya. 2 sampai 3 titik terakhir. Karena di sini 2 sampai 3 titik waktu terakhir karena di sini merupakan fase eliminasi. Kalau kita ambil terlalu banyak, itu masih fase pasca absorpsi. Jadi tidak bisa menggambarkan eliminasi secara baik. Jadi yang diambil itu nanti di bawah sini. Umumnya kita menggunakan 2 sampai 3 titik terakhir. Gitu. Nah, ini kadar obat di dalam darah, bagaimana dengan aktivitas obatnya? Nah, ini berarti kita menghubungkan dengan efek obat atau farmakodinamiknya. Umumnya ketika obat mencapai kadar puncak, maka aktivitas obat juga akan maksimal. Tuh. Ini grafik kadar obat dengan waktu pada berbagai rute pemberian. Di sini yang pink intravena ini tidak ada absorpsi. Kalau absorpsi kan dari bawah ke atas ya. Tidak ada karena obat langsung masuk ke dalam pembuluh darah dan dia langsung paling puncak. Karena dia 100% masuk. Baru kemudian dia akan mengalami perlahan-lahan proses eliminasi. Kalau intramuskular itu dia tetap ada absorpsi. Subkutan pun tetap ada absorpsi dan oral juga tetap ada absorpsi. Tuh. Nah, ini rancangan penelitian farmakokinetik. Jadi sebenarnya rancangan penelitian pada farmakokinetika itu ada 2 pendekatan berbasiskan eksperimental dengan teoritis. Kalau eksperimental, ini umumnya kita bereksperimen. Biasanya kita di dalam laboratorium ya. Jadi kita mengembangkan teknik-teknik sampling biologis, kemudian menggunakan metode analitik untuk mengukur obat dan metabolitnya. Kemudian kita menggunakan prosedur yang bisa memfasilitasi pengumpulan dan manipulasi data. Jadi kalau pendekatan eksperimental ini kita betul-betul bereksperimen di dalam laboratorium. Sedangkan kalau pendekatan berbasis teoritis ini biasanya kita mengembangkan model farmakokinetika yang memprediksi distribusi obat setelah penggunaan obat. Jadi
Kalau teoritis ini biasanya kita menggunakan, kita tidak bereksperimen di dalam lab, tetapi menggunakan evidence base, jadi menggunakan hasil-hasil telaah jurnal kita gitu untuk memprediksi distribusi dan eliminasi obat gitu. Ya, kalau ini kita bereksperimen, kalau ini kita menggunakan evidence based medicine yang terkait, jadi kita menggunakan jurnal-jurnal terkait atau telaah jurnal untuk merancang hasil penelitian, untuk melakukan rancangan penelitian farmakokinetik. Jadi tidak harus selalu eksperimen, juga bisa telaah jurnal gitu. Jadi kita bisa merancang bagaimana proses farmakokinetikanya, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasinya. Tuh. Kalau ini sistematika studi farmakokinetika secara in vivo, jadi ada in vitro, in vivo, dan in situ ya. Tapi yang paling bagus sebenarnya itu in vivo, cuma tidak semua bisa in vivo. Kalau saya tidak salah itu juga pernah dibahas di biofarmasetika ya, kenapa tidak semua bisa dilakukan dengan in vivo. Nah, sistematikanya yang pertama, obat diberikan ya ke dalam tubuh, masuk ke dalam sistem hayati, kemudian kita sampling, kita ambil darahnya, baik darah ataupun urin, kemudian kita baca, kita perlakukan, kita baca, baru nanti terbacalah kurva kadar obat di dalam sistem hayati kita. Baru setelah dapat kurvanya bisa kita bikin modelnya. Nanti kita bahas di pertemuan kedua, model farmakokinetik mau kita hitung pakai yang kompartemen terbuka atau kompartemen tertutup dan sebagainya permodelannya. Setelah itu baru setelah kita mau masukin kemana, kita sudah tahu mau pakai model yang mana, baru kita bisa menghitung parameternya. Nah, baru nanti setelah itu bisa kita dapat batasan-batasannya. Nah, akhirnya kita bisa memberikan intervensi yang sesuai dengan hasil penelitian kita. Gitu. Oke. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita yang pertama. Nanti sesi diskusi kita lanjutkan di pertemuan tatap muka menggunakan aplikasi Zoom mungkin ya. Nanti kita pakai sekarang, jadi nanti silahkan belajar dulu. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.